Yuk kita bahas sekaligus Persib dan Persija di video ini. Karena ada dua hasil yang berbeda pada pekan ke-9. Bagaimana peluang mereka di pekan ke-10 nanti, akhir bulan ini. Saya kupas di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Kembali saya akan menyajikan informasi ulasan soal dua klub besar di Indonesia, Persib Persija. Pada pekan ke-9, dua klub ini meraih hasil yang berbeda. Persib Bandung dengan kondisi kurang pemain karena sanksi dan cedera ternyata bisa menang di lawan PSIS. Ini menambah panjang daftar tak terkalahkan Persib saat melawan PSIS Semarang menjadi 5 atau 7 kali. Luar biasa. Dengan skuad apa adanya, Persib berhasil meraih 3 poin. Ini menjadi 3 poin yang sangat-sangat penting buat Persib untuk keluar dari zona degradasi. Memang kompetisi masih panjang, baru memasuki pekan ke-10. Tapi 3 poin adalah suntikan motivasi, suntikan untuk kepercayaan diri pemain-pemain Persib. Pada pekan ke-10, Persib akan menghadapi Rans Nusantara di Stadion GBLA. Ini menjadi pertaruhan kembali buat Bojan Hodak bagaimana mengatur strategi. Dan pada laga ini Persib akan kembali diperkuat oleh Ciro Alves, Putu Gede, dan juga mungkin David Da Silva yang mendapatkan cedera ringan tapi tidak bisa tampil saat melawan PSIS Semarang. Persib Bandung ini unik juga musim ini ya. Uniknya apa? Karena di 2 kemenangan Persib musim ini semuanya diraih dengan banyak kejadian. Maksudnya ada kartu merah saat mengalahkan Persib juga. Pemain Persib kartu merah. Kali ini lawan PSIS Semarang juga 2 kartu merah. Dan menurut saya itu 2 kartu merah yang fair karena wasit benar melakukan keputusan yang benar, jadi tidak ada kontroversi. Cuman selalu dibayangi oleh kejadian-kejadian dan panas gitu lah ya. Dan 2 gol Persib juga belum terjadi lewat open play. 2 gol terjadi lewat titik penalti. Namun Bojan Hodak tidak peduli dengan itu. Gol adalah tetap gol, 3 poin tetap 3 poin. Saya setuju dengan itu. Hanya saja memang kedepannya Persib harus lebih bisa membuat gol lewat open play. Apalagi di tengah minimnya pemain ya. Seperti di pekan ke-9 lalu. Dan saya senang karena Bojan Hodak ternyata tidak cengeng lah. Dengan skuad yang ada dia bisa maksimalkan pemain yang ada. Contohnya Freds Butuan, Kakang Rudianto dimainkan saat Putu Gede dan Ciro absen. Dia kini lebih seret dengan formasi 4-2-3-1 melawan Rans. Saya pikir formasi ini harus dipertahankan karena Persib harus lebih bagus saat bertahan tapi juga bagus saat menyerang. Dan saya melihat bahwa saat melawan PSIS Semarang, Freds Butuan memang belum maksimal. Saya pikir memang Persib masih butuh Ciro Alves. Dan ini kebetulan saat lawan Rans, Ciro Alves bisa kembali
Lalu Putu Gede atau Kakang Rudianto saya pikir cukup lumayan karena dia punya postur tinggi. Ini membantu pertahanan Persib untuk permainan bola-bola atas. Selain itu Kakang Rudianto juga kerap membantu menyerang. Dan melihat permainan saat lawan PSIS, saya pikir memang komposisi lawan PSIS ini udah bagus. Tinggal memoles pemain-pemain di lini tengah saja menurut saya. Levi Madinda belum akurat ya, kerap beberapa kali belum akurat melepas umpan gitu. Tapi dia akan tetap dimainkan karena tidak ada Beckham Putra. Sedangkan Edo Febriansah cukup baik ditempatkan sebagai winger, dan Ezra Walian pun memerankan tugasnya cukup baik sebagai striker. Jadi yang melegakan menurut saya adalah kemampuan Bojan Hodak untuk memaksimalkan pemain yang ada. Tanpa Ciro Alves dan David da Silva yang jadi mesin gol mereka, Persib terbukti masih bisa menang. Ini artinya kedalaman skuad Persib lumayan. Untuk lawan Rans, saya berharap ada perubahan ya. Mungkin 4-4-2 lagi, Ciro dan David di depan. Saya berharap Rian Kurnia atau Arsan mendapatkan kesempatan main lebih cepat lagi, karena menurut saya dua pemain ini cukup lincah sebagai winger. Sedangkan di kiri udah tak masalah, ada Edo Febriansah ya. Di kanan ini menurut saya perlu dioptimalkan sebagai gelandang ataupun sebagai pengumpan ya, pemberi asis. Rian Kurnia selama ini memang selalu jadi cadangan. Saya berharap ada perubahan karena dia mempunyai kecepatan, dan melawan Rans yang punya pemain-pemain cepat ya, seperti pemain Jepang mereka atau striker mereka, itu memang cukup berbahaya kalau tidak recover bola dengan baik. Itu untuk Persib. Sekarang kita membahas Persija Jakarta. Ini ada apa dengan Persija Jakarta? Sudah 3 pertandingan tidak mampu menang, 2 kali imbang dan 1 kali kalah. 2 kali imbang itu terjadi di kandang lagi. Sedangkan kekalahan memang saat melawan Madura United yang boleh disebut salah satu kandidat kuat juara musim ini menurut saya. Jadi memang ini levelnya boleh lah, masih dimaklumi walaupun Thomas Doll tidak suka. Yang menjadi masalah yaitu dua permainan mereka di kandang atau di Stadion Patriot. Karena menurut saya ini agak gol-gol yang masuk ke gawang Persija ini karena bimbang kali ya. Karena Persija ini tercatat sebagai tim yang dengan recover bola yang baik. Dan saat mereka mendapatkan bola, serangan mereka memang frontal. Pemain maju semua ke depan dan menyisakan beberapa pemain saja di belakang. Dan ini juga yang jadi bahaya ya. Saat melawan Rans, kita tahu bahwa saat melawan Arema FC, Persija sebenarnya nyaris menang, tapi ternyata kurang sigap menghadang Gustavo Almeida yang memang ya striker jempolan, harus diakui ya kualitas. Tapi seharusnya ini mungkin ada kelonggaran di pertahanan Persija sehingga membuat mereka
selalu kebobolan dengan cukup menyakitkan ya, hampir 3 poin tapi malah kebobolan. Kalau menurut komposisi saya pikir udah baik ya, Persija hanya minus striker. Untuk saat ini mungkin Thomas Tuchel juga melihat bahwa Marco Simic belum bisa main full karena kondisi fisiknya yang belum prima. Mungkin ya tidak bisa seperti dulu. Thomas Tuchel juga menyeratkan dia ingin satu pemain lagi yang mungkin ya striker baru ya di putaran 2. Sekitar 8 pertandingan lagi atau 7 pertandingan lagi. Mungkin memang Persija harus ditambah. Dan menurut saya hasil minor di 3 laga terakhir memang karena bimbang ya. Mungkin bimbangnya ya itulah, rajin menyerang tapi kerap lupa untuk menjaga pertahanan lebih rapat. Persija ini memang mengadopsi total football ya, ala Eropa ya, bahkan Andri Tani juga jadi sweeper, jadi build up dari belakang gitu ya. Dan kalau tidak punya pemain-pemain cepat yang bisa menjaga keseimbangan saat dapat bola atau kehilangan bola, ya ini repot ya. Itulah yang terjadi di Persija sekarang. Saya melihat bahwa posisi Pirja Andika atau Rio Fahmi misalnya, walaupun beberapa kali kerap bisa recover bola, tapi dia juga beberapa kali kerepotan ya kalau menghadapi serangan balik lawan. Kedepannya Persija harus tidak boleh membuang-buang peluang lagi, karena kalau tidak lama-lama bisa dikejar poinnya ya. Untuk saat ini memang Persija masih peringkat 9 ya. Tapi kalau imbang terus ya sama aja membuang poin. Imbang itu hanya 1 poin. Jadi hilangkan kebimbangan. Maksudnya seperti laga-laga sebelumnya, seperti lawan PSS Sleman gitu. Harus menemukan ritme itu lagi agar meraih kemenangan baik tandang maupun kandang pasti. Demikian ulasan kita soal Persib dan Persija yang akan melakoni laga krusial di pekan ke-10 ini. Jangan lupa komentari video ini dan klik like kalau suka. Semoga informasinya berguna untuk teman-teman dan salam olahraga.